أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kaffatan ilan nas basyira wa nazira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fassalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bangunan dunia lain. Mengenal bangunan dari dunia lain. Arsitektur dalam Al-Quran. Arsitektur dalam Al-Quran itu dijelaskan pada mata pelajaran matematika Islam di bab pilar Al-Quran. Fenomenanya adalah seperti surat Al-Baqarah ini. Surat kedua ini ayatnya 286. Bilangan ayat 286 itu ditulis dalam bentuk balok. 2 di daerah ratusan, balok yang tingginya 2, atau bangunan yang tingginya 2, dan di daerah puluhan 8 tingginya, dan di daerah 1 6. Jadi bilangan ayat itu diterjemahkan dalam 3 dimensi bilangan balok. Nah, di daerah ratusan itu sederhana. Nih, pesan dari daerah ratusan pilar Al-Quran. Daerah ratusan itu dari 1 sampai 37 dan selanjutnya 0. Bentuknya dalam bentuk lingkaran seperti ini. Yang tingginya 2 itu hanya 4 ayat, 4 surat. 26, 7, 32. Nah, yang terakhir itu 37, itu tingginya 1. Selanjutnya ini adalah 0 sampai Al-Fatihah di sini 0 tingginya. Jadi tidak ada bangunan. Jadi daerah ratusan ekspresi tanpa nomor seperti ini. Ini surat kedua, ketiga, ketujuh, ke-26, ke-37. Selebihnya 0. Nah, yang tinggi 2 itu hanya 4. Yang tinggi 1 ada 14. Itu dia. Jadi sebuah perkotaan yang sederhana, karena bangunannya yang tinggi bertingkat 2 cuma 4 bangunan. Kalau ini dianggap bangunan. Nah, kalau kita zoom sampai tinggi 2 ini, dari 2 sampai 26.
Nah, ada fenomena tinggi 0 dan tinggi 2 yang harus ditukarkan seperti guci pecah. Nah, ini 0 dan ini tingginya 2. Nah, supaya si 2 ini harus dipindahkan ke sini. Seperti guci pecah ini, pecahannya ini harus dipindahkan ke sini. Kemudian dilem, pakai lem keramik. Itu bahasa logik namanya. Nah, ini juga begitu. Nah, tapi ternyata jarak pemindahannya ini 17. Ya, ini yang kita katakan penukaran jarak 17. Penukaran jarak 17. Di daerah ratusan ini. Begitu juga ini. 37 ini mengapa dia sendiri di sini, kita pertukarkan saja dengan 19 ini. Nah, sehingga space kita sampai 23 saja. Nah, 23 tambah 1 itu 22. Tambah 1 ini jadi 23. Ini seperti kromosom 23 pasang di dalam inti sel manusia. Kita katakan demikian, ada 5 yang pendek. Seperti kromosom manusia ada 5 yang pendek. Jadi daerah ratusan itu sudah menginformasikan tentang inti sel. Sedangkan 4 balok ini seperti rumah pertama. Ada ayat yang mengatakan sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia ialah yang di Bakkah Mubarakah itu dan pengenal untuk alam semesta. Awwala baitin. Mari kita turun ke bumi melihat rumah pertama. Rumah pertama ini terdiri dari 4 keping. Nah, kalau kita buka dia menggambarkan 4 balok tadi. Tingginya hanya 2 di daerah ratusan. Nah, penukaran itu kalau kita lakukan bersamaan langsung 2, nah dia seperti itu. Jadi di ratusan ini ada pesan penukaran jarak 17. Ada 2 dia. Pesan daerah ratusan, pilar Al-Quran. Ada penukaran jarak 17. Dengan grafik garis, dia seperti tulisan purbakala. Jadi kita ganti dia jadi grafik garis, dan ini titik saja. Nah, jadi seperti ini saja dia, karena dia grafik garis. Seperti tulisan purbakala. Nah, ekspresi ini seperti tulisan bismillah. Huruf alifnya seperti U. Karena seperti rumah pertama, berarti arsitektur dalam Al-Quran dimulai. Sekarang daerah puluhan. Daerah puluhan itu seperti ini dia. Dari 1 sampai 114 itu seperti itu dia bangunannya. Ya. Kalau kita zoom itu 1 sampai 23.
24 sampai 47, 48 sampai 70. Jadi 1 sampai 70 itu seperti itu. Gambar kota, pertokoan, bangunan-bangunan di kota. Nah, dari 71 ke 90, nah ini dia. Dari 71 ke 114, nah itu dia. Tapi kalau kita lanjutkan itu ke 3, itu dia. Nih, ketiga nih, ternyata 2 itu jadi menara. Dan ini jadi bandara. Anda bisa lihat nggak? Bangunan itu makin rendah mengarah ke bandara. Karena pesawat harus mendarat. Nah, pesawatnya berangkat. Nah, kalau dia diatur oleh menara, yang mendarat harus nunggu. Nah, setelah ada yang berangkat baru mendarat. Nah, mendaratnya itu Anda mengikuti garis laser nih. Garis ini. Jadi didesain kota itu punya bandara. Dan ini namanya Al-Balad, negeri. Jadi ini lambang negeri, punya bandara. Tapi 114 ini kan akhir surat. Nah, 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, nah, 3 keluarga Imran, Ali Imran. Jadi ini tingginya 0 karena puluhannya nggak ada. Ini kan daerah puluhan, ini tingginya 8. Menaranya tingginya 8, 286 kan. Ini yang menarik ini, gedung ini didesain makin rendah sampai ke bandara. Ada ini kosong. Pesan dari 71 sampai 3. Nah, kemudian di puluhan ini ada tangga 7. Mulai dari 97 ini. Kemudian itu. Kemudian 52. Kemudian 54. Nah, kemudian 51. Kemudian 39. Nah, tangga ini 7 seperti Candi Ceto. 7 menggambarkan 7 tangga. 7 pintu. Nah, kalau ini model pilar P di puluhan. Ini PU. Mungkin ini yang dikatakan pesawat ula-alik. Kalau ini GPL, gedung pencakar langit. Nah, ini bangun Y di daerah puluhan. Nah, ini MDA, Monumen Deklarasi Ahad. Nah, ini bangun X, P versi 6. Puluhan versi 6, dan ini pilar malam. Nah, ini yang model versi 5-nya. Bangun X puluhan di versi 5. Tinggi ini 5. Nah, ini seperti Candi Penataran. Nah, yang menarik itu di bawah bangun M di daerah Satuan itu ada bangun W namanya. Dan ini TN tangga naik. Jadi dia sepasang dia.
tangga naik. Nah, ini 70 kan. Kemudian baru 71 ke 3. Nah, ini kan namanya negeri. Sedangkan ini namanya Nuh. Jadi seolah-olah menyatakan negeri Nuh. Menarik itu 71 tambah 19, 90. Al-Balad ini. Nah, ternyata 19 itu menyatakan bismillah dan sebagai kode perjalanan. Makanya Nabi Nuh bilang bismillah menjalankannya. Bismillah menjalankannya. Nabi juga sebagian perjalanannya 19 hari. Jadi ini kode perjalanan. Nah, kalau kode perjalanan ini gambar kapal barang. Sekarang ini dunia kan peran kapal barang, kargo. Kapal barang. Tanpa kapal barang ini sekarang wah dunia kacau ekonominya. Tapi itulah hebatnya kapal barang itu model awalnya adalah dari kapal Nuh. Itu pesan dari daerah Puluhan. Akhirnya masuk ke daerah Satuan. 15 menit. Di daerah Satuan itu kan pilar Satuan itu kan dari 1 sampai 115 seperti ini dia. Nah, Anda lihat 108 sampai 8 itu udah merupakan kayak ruko. Rumah toko. Nah, tapi Anda masih ingat nggak pesan 02 di daerah Puluhan? 20. Di daerah Ratusan 20 ini. Seperti keramik pecah itu. 20. Di sini 0 bismillahnya, di sini 2 bismillahnya. Nah, itu juga ini kan 0 sini, ini 2 di sini. Ditukarkan dia kan. Nah, ini bismillahnya 0, di sini bismillahnya 2. Ditukarkan juga dia dan penukarannya juga penukaran jarak 17. Penukaran jarak 17 juga. Nah, itu ditukarkan. Nah, sehingga 9 tadi kan mengganjal keseimbangan tadi, ruko tadi. Sehingga sekarang kita membangun bangunan yang, nah ini dia. Yang ini 8 kan. Ini di daerah Satuan. Awal sebuah perumahan atau pertokoan. Ya, tempat UMKM. Membangun masyarakat adil dan makmur. Nah, peran arsitek di situ. Membuat perumahan itu nyaman. Kemudian ada bangun sayap ini seperti monumen proklamasi. Di monumen proklamasi. Monumen proklamasi. Tapi ini bangun sayap atau bangun baling-baling. Nah, yang menarik itu ini. Ini ada seperti benteng. Makanya saya 18 dulu, saya taruh ada 18-nya sebagai alas kaki kan. Baru 17. Nah, kemudian tinggi 2 nih, 21. Tinggi 3, 27. Nah, tinggi 4 ini, 24. Tinggi 5, 20. Nah, kemudian itulah bentengnya. Benteng Al-Araf. Cuma ada 2 tangga yang belum. Ada 2 tangga yang belum.
Nah, karena dia benteng Al-Araf, jadi Al-Araf ditaruh situ. Nah, ternyata Al-Araf itu 6. Jadilah dia benteng Al-Araf. Tapi dia harus punya pintu pembuka. Nah, kita taruh surat pembuka Al-Fatihah. Ternyata Al-Fatihah 7. Jadi ada merek di sini benteng Al-Araf. Nah, ini ada pintu pembuka, baru dia duduk di sini, dia masuk ke benteng ini. Nah, kenapa saya harus memaksakan dia 7? Karena di puluhan saya menemukan tangga puluhan itu Candi Ceto itu. Ini kan? Nah, ini Candi Ceto 94. Anda lihat 47, 48, 49. Masuk 52. Nah, masuk 54. 51. Nah, 39. Mereka ini berdekatan 7 dengan alas kaki. Jadi di puluhan, jadi dia diimpor dari daerah puluhan. Tangga satu lagi nih. Nah, ini pelajaran baru. Adanya kemungkinan diimpor. Itu kan daerahnya berbeda. Nah, diimpor dia. Nah, kalau ini kan diimpornya dari sebelah, masih di daerah satuan, tapi ini diimpor dari daerah puluhan. Nah, itu pelajarannya. Jadilah dia seperti candi di dekat Candi Ceto. Kalau ini tadi Candi Ceto, nah ini candi yang di dekat Candi Ceto. Saya udah ke sana. Sukuh namanya. Artinya kaki. 25 menit. Kita selesai di daerah satuan ini. Nah, kemudian kita masuk bangun X. Bangun X seperti itu. Nah, pertanyaannya mengapa wahyu pertama turun itu 5 dan diletakkan di 96? Jawabnya karena ini. Nah, agar kita mewarisi gambar itu, gambar bangun X itu. Nah, itu yang diingatkan. Berapa tahun? Sejak 6 Agustus 610. Pesan itu seperti itu. Coba kamu perhatikan bangun X di apa coba. Itu dia. Itu alasannya kenapa 5 di 96. Agar manusia mengenal bangun dari dunia lain. Ini. Nah, mengenal bentuk bangunan dari dunia lain, bangun X. Seperti ini kira-kira. Ya, itu dikenalkan 6 Agustus 1910. Karena wahyu pertama turun itu 6 Agustus 1910. Akhirnya manusia membaca, akhirnya jadi pintar. 6 Agustus juga 1945 Al-Quran itu turun Hiroshima. Makanya ada ayat mengatakan kalau kami turunkan Al-Quran ini ke gunung-gunungnya hancur. Nah, jadi Al-Quran itu seperti bom atom. Dahsyatnya. 6 Agustus 1945 ilmu dari Allah itu bisa menghancurkan sebuah kota. Kalau dibikin di pinggir pantai, tempat orang-orang selfie, tapi pasti ada gunanya untuk menahan tsunami, atau menahan apa, menahan abrasi. Itu bangun X. Ya, paling tidak ini kan gambar ini memberi inspirasi kepada calon-calon arsitektur. Yang terakhir itu adalah bangun Y. Bangun Y itu seperti itu. Dia itu karena ada 2 penukaran jarak 17.
Ada 2 penakaran jarak 17. Yang didefinisikan di daerah ratusan. Jadi mengenal bentuk bangunan dari dunia lain, itu bangun Y ini. Nih, bangun Y. Nah, ini pernah saya sampaikan di markas besar Angkatan Laut di Jakarta. Saya diundang untuk ceramah Nuzulul Quran 2016. Nah, saya sudah mengatakan ada model kapal sesungguhnya, kapal induk. Dan berputar baling-balingnya. Baling-balingnya dari bangun sayap. Ini bangun sayap, saudara. Bangun sayap tadi yang seperti monumen 17 Agustus ya. Nah, dia berputar dia. Ini model kapal induk. Jadi kalau Nabi Nuh itu model kapal kargo untuk ekonomi, kalau ini model kapal induk untuk keamanan. Ini luar biasa. Sudah disampaikan ke Markas Besar Angkatan Laut Republik Indonesia. Kapal induk. Jadi lapangan udaranya di atas kapal. Kalau di puluhan kan lapangan udaranya di kota. Nah, ini Burj Khalifa ini di tengah-tengah. Sebenarnya dia sudah punya pilar nih. Pilar P namanya. Memang jaraknya memang 22. Itu dia. Ada dia dan jaraknya 22. Daerah satuan. Nah, di belakangnya itu yang berseberangan dengan ini namanya bangun M. Nah, 22 juga dia. Itu kehebatannya. Mengenal kota Al-Quran. Nah, bangun Y ini kalau kita bikin grafik garis, ya kan? Kalau di ratusan kan bikin grafik garis dia seperti tulisan purbakala. Ini, nah dia gambarnya seperti itu nih. Nah, kalau kita turunkan ke bawah nih, ke dasar laut nih, kita temukan ini di dasar laut. 62 km sebelah utara Jayapura, Indonesia. Tingginya 1,8 kilo. Lebarnya 2,7. Kalau Anda letakkan Burj Khalifa di situ, ya segitu dia. Piramida Khufu segitu cuma. Di dasar laut. Saya tidak dalam rangka menceritakan bangunan yang dibikin setan dan jin di zaman Sulaiman. Ya saya tidak ceramah tentang kepurbakalaan. Saya bercerita tentang arsitektur. Ternyata bentuk yang seperti ini yang kita temukan dalam Al-Quran itu ada di dasar laut. Berarti kan ada apa-apanya model ini kan. Nah, itu panjangnya 112 km. 112 km itu dari Pancoran ke Purwakarta. Dan sejajar khatulistiwa menariknya. Berarti yang membangun ini kan tahu rotasi bumi. Ini dahsyat, saudara. Nah, Anda pasti pernah lihat bangunan seperti ini di Jawa Tengah. Bangun Y. Ya. Saya sudah 74 kali membawa rombongan ke sini. 74 kali. Luar biasa. Itu bangun Y. Yang perlu Anda kenal akan menambah wawasan berpikir Anda sebagai pencipta bangunan, pencipta gambar bangunan. Ini akan mempengaruhi otak. Kalau dibikin pinggir pantai, ya, dia seperti itu.
atau kita ngopi bareng sambil mendengarkan penceramah kedua, dosen kedua, Ibu Putri. Kita ngopi bareng di sini, mendiskusikan tentang model bangunan dari dunia lain, mengenalkan model bangunan dari dunia lain. Ngopi bareng, kita bangun ini, hitam saja, warnanya gelap, atau warung kopi. Bagaimana? Anda sudah melihat dari daerah Ratusan? Demikian kuliah arsitektur dalam Al-Quran hari ini, insya Allah 20/12/2021. Fahmi Basya.